Salam dalam kasih Tuhan, saudara-saudariku. Pada hari ini kita melaksanakan persekutuan dewasa kita secara online. Kita belum bisa dapat bertemu secara langsung, secara bertatap muka. Namun biarlah kiranya persekutuan dewasa kita dapat tetap terjaga, ikatan kasih di antara kita dapat juga semakin menguat, sekalipun kita berjumpa dalam media-media yang berbeda. Pada hari ini dalam persekutuan dewasa kita, tema kita adalah Beri Aku Minum, yang terambil dari dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Mari kita menaikkan lagu pujian kita terlebih dahulu dari NKB 100, Rindukah Engkau Mendapat Berkat Tuhan. Memberikan berkatnya tidak setengah-setengah, tapi Tuhan memberikan berkat yang penuh di seluruh hidup kita. Ketika kita rindu untuk memperoleh berkat Tuhan itu, maka biarlah kita mengosongkan diri dari segala keegoisan kita, dari segala keakuan kita, dan menjadi seperti bejana yang kosong yang siap oleh diisi, dialirkan oleh kuasa dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama menyimak kata pengantar kita yang terambil dari dalam Yohanes pasalnya yang keempat ayat 15. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Tuhan Yesus sedang berbicara dengan perempuan Samaria di pinggir sumur Yakub di dalam konteks cerita ini. Cerita yang rasanya cukup kita kenal. Bahwa perempuan Samaria itu awalnya berbicara tentang air di sumur Yakub yang ia akan timba dan diminta oleh Tuhan Yesus. Namun dalam percakapan itu Tuhan Yesus membawa percakapan itu ke sebuah tingkat yang lain, dalam sebuah tingkat pemahaman tentang kehidupan spiritual, bahwa hidup ini bukan hanya soal yang materi, air di sumur Yakub, melainkan hidup ini adalah tentang aliran-aliran air hidup yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan umat yang percaya. Maka ketika perempuan itu mengatakan, "Beri aku air itu," perempuan Samaria ini belum terlalu memahami air seperti apa yang Tuhan Yesus bisa berikan kepadanya. Namun satu hal yang dia bisa yakini, bahwa air yang diberikan oleh Tuhan adalah sumber air yang menjanjikan. Kita hidup sebagai umat Tuhan yang sudah memahami dan mengerti bahwa Tuhan adalah sumber air hidup yang sejati bagi setiap kita. Maka biarlah kiranya kita dapat terus membuka diri kita di hadapan Tuhan dalam kerinduan untuk memperoleh kesegaran-kesegaran hidup di dalam sepanjang hidup yang kita alami. Kita akan bersama-sama mendalami firman Tuhan. Maka biarlah pada saat ini
kita juga menyanyikan lagu kita terlebih dahulu dari PKJ 245, Seperti Wanita di Pinggir Sumur. Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beriku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui diriku. Demikian referen dari PKJ 245. Biarlah lagu ini bukan hanya sekedar kita dengar, bukan sekedar kita nyanyikan, tapi kita juga hayati, kita imani, bahkan menjadi doa kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memuaskan haus setiap kita. Mari kita bersama-sama siapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Engkau adalah sumber air yang sejati, yang memberikan kesegaran, yang bahkan dengan kuasa Roh Kudus menaruh sumber air hidup di dalam hati setiap kami, sehingga kami dapat mengalirkan kesegaran itu kepada banyak orang dalam hidup ini. Maka Tuhan, biarlah saat ini ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, maka dari dalamnya kami juga memperoleh sebuah sapaan yang menyegarkan kami, yang mengingatkan, merefresh kami, dan membuat kami penuh pengharapan di dalam perjalanan hidup yang kami lalui. Segarkan kami Tuhan dengan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, pembacaan firman Tuhan terambil dari Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, beberapa tahun yang lalu ada satu jenis minuman yang sangat saya suka. Minuman ini dijual dalam bentuk botol-botol gitu, dan mudah ditemui di berbagai tempat.
Saking senangnya saya dengan minuman ini, maka dalam sehari saya bisa menghabiskan berbotol-botol minuman. Nah, kebetulan saat itu di depan gereja GKI Muara Karang, tempat dulu saya melayani, ada sebuah warung kopi yang menjual makanan, minuman, cemilan-cemilan, makanan ringan seperti itu. Dan termasuk minuman kesukaan saya. Maka setiap hari saya memesan minuman. Kadang-kadang saya taruh uangnya untuk beberapa botol gitu, sekaligus saya bayar. Atau kadang-kadang bahkan saya ambil beberapa botol, saya bawa ke gereja, saya minum, terus sudah habis, baru saya kembalikan botol-botolnya. Atau kadang-kadang jika saya sedang tidak membawa uang receh, maka saya ngutang ke warung itu, lalu tinggal dihitung dan sudah menjadi langganan. Setiap hari berbotol-botol minuman itu saya minum. Saya sangat suka rasanya. Nah, sampai suatu kali kemudian mama saya mengingatkan saya, "Dek, kamu tuh punya keturunan diabetes dari papa gitu ya, keluarga papa ada beberapa orang yang diabetes. Hati-hati kalau minum minuman yang botol itu karena tentunya mengandung gula gitu." Lalu saya mulai memikirkan dan mulai berhenti meminum minuman tersebut. Dan sangat susah untuk menguranginya. Dari beberapa botol sehari sampai tinggal 1 botol saya minum sehari, itu rasanya kayak masih merasa haus dan ingin rasanya menambah gitu ya. Tapi lambat laun saya kemudian bisa mengurangi meminum minuman botol itu sampai kemudian stop sama sekali. Sampai suatu kali ada seorang guru sekolah minggu yang sering pergi bareng dengan saya makan bakso. Biasanya kami suka mencari tempat mie ayam atau mie bakso di berbagai tempat, dan saya pasti minum minuman itu. Dan ketika suatu kali saya stop, dia memandang saya dengan terheran-heran, kok udah nggak minum lagi begitu ya, bisa berhenti, karena dia tahu saya sangat gemar dengan minuman itu. Nah, beberapa waktu setelah itu, waktu itu kemudian tenarlah minuman boba. Bapak Ibu Saudara-saudari tahu apa itu boba? Boba itu seperti ini, minuman bubble tea dengan ada pearlnya gitu ya, ada tapioka yang berbentuk lingkaran-lingkaran. Dan pasti Bapak Ibu sekalian kalau ke mall juga biasa melihat minuman seperti ini dan sangat enak gitu ya kalau diminum. Nah, kemudian ketika boba pada waktu itu tenar, saya menjadi salah seorang penggemar boba. Dan dari awalnya mencoba sebotol, 2 botol gitu ya, sampai lama-lama dalam sehari saya bisa minum bergelas-gelas boba sampai dapat langganan. Dan biasanya ada stiker kalau ada satu warung boba di dekat gereja pada waktu itu, GKI Muara Karang, yang tempat saya beli, maka dia ada stiker-stikernya. Dalam seminggu saya sudah bisa menukarkan stiker itu dengan minuman gratis karena seringnya saya meminum boba itu. Dan demikianlah kemudian selama berminggu-minggu, berbulan-bulan saya menggandrungi boba. Dan kembali kemudian mama saya mengingatkan saya, "Dek, kamu tuh punya keturunan diabetes," gitu. Dan saya kemudian mencoba untuk belajar menghentikan sampai akhirnya benar-benar stop, dan sekarang sudah jarang sekali minum minuman boba gitu. Walaupun kadang-kadang masih beli juga seperti kali ini. Alasan saya ke suami saya buat syuting, tapi tentu saya akan meminumnya setelah syuting ini selesai. Di dalam hidup kita, Bapak Ibu sekalian, ada berbagai jenis minuman. Minuman manakah yang Bapak Ibu sekalian suka? Tentu selera orang berbeda-beda. Saya suka minum teh. Saya tidak terlalu bisa minum kopi, dan teh menjadi salah satu kesukaan saya, selain beberapa minuman-minuman yang lain. Dan tentu minuman-minuman ini dapat kita nikmati pada waktu dan kesempatan yang berbeda-beda. Kalau lagi udara panas, haus sekali, maka rasanya minum minuman dingin itu sangat menyenangkan, walaupun gak sehat. Karena kalau udara sedang panas, secara sehatnya harusnya kita tidak boleh mengkonsumsi minuman dingin yang nanti justru akan membuat metabolisme tubuh kita menjadi tidak baik begitu ya. Nah, tapi ada minuman-minuman tertentu yang kita gemari. Bapak Ibu Saudara-saudari paling suka atau paling gemar minum apa? Kopi? Teh?
atau mungkin minum-minuman bersoda. Setiap kita punya kesukaan minuman yang tentu bermacam-macam, yang berbeda-beda. Ada orang-orang yang suka minum minuman yang bersoda, ada yang tidak, dan sebagainya, begitu ya. Nah, namun ketika kita bicara tentang berbagai jenis minuman-minuman yang ada di dalam kehidupan kita gitu, yang biasa kita mungkin minum, biasa kita konsumsi, kita tahu bahwa tidak semua minuman-minuman ini adalah minuman yang baik kalau kita konsumsi terus-menerus. Katakanlah ada kandungan gulanya yang bisa berbahaya buat kita, atau juga ada pengawetnya yang tidak baik jika kita minum terus-menerus sepanjang hari, begitu ya. Dan minuman yang tentu paling sehat buat kita manusia sebenarnya adalah air putih. Di dalam tubuh manusia, maka kandungan terbesar dari tubuh manusia itu adalah air. Di mana ada air, maka ada kehidupan, begitu ya. Maka ketika penelitian dilakukan untuk mencari planet-planet lain yang menjadi alternatif tempat tinggal manusia suatu hari kelak, indikator awal untuk bisa mengetahui apakah tempat itu memungkinkan atau tidak adalah yang dicari kemungkinan ada kandungan air atau uap air di sana. Jika ada uap air, kandungan air, maka bisa dimungkinkan manusia tinggal suatu hari kelak, karena di mana ada air, di situ ada kehidupan, begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, maka ketika Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 7 ayat 37 tadi, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia, maka jiwa kita bisa merasa haus, bisa merasa kering kerontang. Jiwa kita bisa merasa kita membutuhkan sesuatu yang menyegarkan kita. Jiwa kita bisa terasa kering karena berbagai hal dalam hidup kita yang membuat kita menjadi bergumul. Ada banyak persoalan, sakit penyakit, situasi pandemi, rasa kesepian, rasa ditinggalkan, yang membuat kita kemudian menjadi orang-orang yang kering hatinya. Lalu ketika kita merasa hati kita kering, ketika kita merasa iman kita lemah, air seperti apa yang kita cari dalam hidup ini? Ada banyak hal dalam hidup ini yang bisa menjadi air yang menyegarkan kita. Tapi apakah itu air yang sehat? Drama Korea bisa menjadi seperti air yang menyegarkan kita, namun tidak lama. Sejenak ketika drama Korea itu habis, maka mungkin kita merasa kosong kembali. Ada orang yang merasa kosong dalam jiwanya, lalu mengisi hidupnya dengan mencari orang-orang. Nah, ini jadi persoalan kita dalam situasi pandemi pada saat ini. Jangan-jangan mungkin juga ada banyak di antara kita tipe yang seperti ini, yang merasa ketika tidak bertemu dengan orang rasanya jiwa kita kosong gitu ya, jiwa kita hampa, kita seperti kering gitu. Jika kita tidak bisa bertemu dengan orang-orang lain dalam PSBB, situasi yang membuat kita harus di rumah ini menjadi sulit buat kita. Lalu kita rindu untuk mencari orang-orang. Tapi kita tahu bahwa kita tidak bisa bergantung kepada orang-orang. Kehadiran orang lain dalam hidup kita hanya sementara. Ada orang yang dalam kekosongan jiwanya kemudian melakukan sesuatu yang bahkan ekstrim. Ada orang-orang yang pergi ke klub malam misalnya. Ada orang yang minum-minum misalnya. Ada orang yang kemudian mencari pelampiasan-pelampiasan di berbagai tempat karena jiwanya kering. Karena hatinya haus. Karena ada sebuah pencarian dalam hidupnya yang tidak memuaskan. Ada orang-orang yang melakukan pencarian-pencarian untuk mengisi jiwanya yang haus, yang kering, kerontang itu dengan melakukan aktivitas fisik. Tapi kita tahu bahwa semua hal dalam hidup kita yang kita lakukan untuk mengisi jiwa kita, mengisi hati kita, tidak ada yang abadi, tidak ada yang sempurna, tidak ada yang
sejati. Suatu hari Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, saya sedang mengalami sebuah pergumulan yang sangat berat di dalam kehidupan saya. Dan pada saat saya mengalami pergumulan berat itu, saya merasa bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menolong saya. Saya merasa tidak ada seorang pun yang bisa menjadi tempat cerita saya. Saya mencoba untuk menghubungi teman-teman saya pada waktu itu, sahabat-sahabat dekat saya, tetapi ada yang tidak mengangkat telepon saya, ada yang rupanya sedang sibuk dan sebagainya, sehingga saya tidak punya teman untuk bercerita. Lalu pada waktu itu dalam pergumulan saya, yang saya lakukan adalah saya pergi ke sebuah tempat yang biasanya menjadi tempat yang menyenangkan buat saya untuk bersantai pada waktu itu. Tapi pada saat saya pergi ke sana, rupanya tempat itu sedang dipakai untuk sebuah acara sehingga ramai sekali dan saya tidak bisa memperoleh ketenangan. Maka dalam perjalanan pulang saya mulai kecewa sama Tuhan. Tuhan, teman-teman saya tidak bisa saya hubungi. Saya punya tempat yang saya sukai untuk menenangkan diri saya, tapi tempat itu tidak memadai buat saya saat itu. Maka saya kemudian pulang pada waktu itu, dan ketika saya sampai di rumah, maka saya kemudian buka internet, lalu saya browsing. Saya membaca berbagai artikel bagaimana mengatasi pergumulan hidup gitu ya. Ayat-ayat firman Tuhan yang cerita-cerita ilustrasi yang menguatkan saya baca cerita-cerita, saya nonton video-video yang menyenangkan saya begitu. Tapi setelah itu semua selesai, setelah semua tontonan dan artikel-artikel itu saya baca, saya merasa kosong dan saya merasa kok nggak ada yang bisa menyenangkan saya, yang menguatkan saya. Lalu kemudian saat itu sambil menangis saya di rumah, saya kemudian berlutut sama Tuhan. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak bisa jalanin ini sendiri. Saya butuh teman. Tapi kenapa Tuhan gak ngasih teman buat saya saat itu? Saya butuh tempat yang menenangkan saya, tapi tempat itu tidak ada buat saya. Saya mencari cara melampiaskan, mencari satu hal yang menyemangati saya melalui video dan artikel-artikel, tapi gak ada yang rasanya menguatkan saya. Dan sambil menangis dan berlutut saat itu, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya pingin satu hal aja. Ada satu hal yang menguatkan saya harus bercerita ke siapa. Pada saat itu, Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba saya mendengar suara menyanyi dari dinding sebelah rumah saya. Rupanya sedang ada anak-anak muda yang berkumpul dan mereka sedang menyanyikan sebuah lagu pada waktu itu. Judulnya adalah Allah Peduli. Maka pada saat itu saya mendengarkan suara sayup-sayup itu dan lambat laun kemudian mulai ikut menyanyikan lagu tersebut. Dan saat itu tiba-tiba saya merasakan suasana hati yang begitu tenang, begitu adem. Sepertinya semua pergumulan dan beban berat saya diangkat oleh Tuhan dan Tuhan memberikan sebuah ketenangan pada saya. Dan saat itu saya menangis kembali pada Tuhan dan saya sadar, Tuhan, ini adalah hal yang harusnya saya lakukan ketika pertama kali saya merasa pergumulan ini terlalu berat. Berlutut dan berdoa di hadapan Tuhan. Dan bukan mencari teman-teman saya untuk cerita, bukan mencari tempat yang menyenangkan saya, bukan mencari internet untuk melihat video ataupun artikel-artikel yang menenangkan saya, tapi hal yang pertama yang harus saya lakukan adalah berlutut di hadapan Tuhan dan mohon pertolongan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan yang kita jalani, ada banyak hal yang bisa membuat hati kita terasa kering. Ada hal-hal, ada pergumulan-pergumulan hidup, ada pengalaman-pengalaman yang kadang membuat kita merasa lelah, membuat kita merasa letih, membuat kita merasa tak berdaya, membuat kita merasa tak punya harapan. Lalu kita mencoba berbagai cara untuk mencari air yang membuat kita segar,
Kita mencari berbagai hal yang membuat kita tidak lagi kehausan. Tapi seberapa banyak pun air yang kita cari untuk menyegarkan hidup kita, tak ada satu hal pun yang bisa menyegarkan kita secara sejati kecuali Tuhan. Maka ketika Anda merasa jiwa Anda kosong, ketika Bapak Ibu Saudara-saudari merasa spiritualitas kita terasa kering, maka marilah kita kembali melihat, mengakui, dan bahkan mendalami hidup kita di hadapan Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan, berdoa pada Tuhan, dan mengatakan pada Tuhan, Tuhan, aku membuka dirimu di hadapan Engkau, dan biarlah kiranya kuasa Roh Kudus bekerja dalam hatiku, menjadi sumber air dalam hatiku, dan mengalirkan aliran-aliran air hidup di dalam kehidupanku. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum, kata Tuhan. Saat kita haus, jiwa kita terasa kering. Kepada siapa atau kepada apa kita datang untuk mengisi kekosongan jiwa kita? Kepada orang lain? Kepada teman atau sahabat? Kepada internet? Kepada hiburan-hiburan dunia? Kepada minum-minuman, kepada obat-obatan, kepada apa kita datang untuk memperoleh air hidup yang menyegarkan. Maka biarlah kiranya kita datang kepada Tuhan yang kuasanya selalu dan senantiasa diberikan kepada kita, menguatkan dan menuntun kita untuk terus memiliki kesegaran di dalam perjalanan hidup kita. Kapanpun jiwa kita merasa kosong, kapanpun jiwa kita merasa kering, berlututlah, berdoalah di hadapan Tuhan, dan katakan kepada Tuhan, beri aku minum. Katakan kepada Tuhan, aku haus Tuhan, haus akan kuasa-Mu, haus akan kasih-Mu. Beri aku minum. Mari kita menaikkan doa tutup kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, di dalam hidup kami terkadang kami merasa kering. Sekalipun kami mengaku bahwa kami adalah umat-Mu. Dan ketika jiwa kami terasa kering, kadang kami mencari air yang menyegarkan di tempat-tempat yang salah. Kami mencarinya melalui berbagai hal yang ada dalam dunia ini. Kami mencarinya melalui kenikmatan-kenikmatan dunia, melalui orang-orang lain yang kami pikir bisa kami andalkan. Kami mencarinya melalui bahkan juga minuman-minuman yang memabukkan kami. Kami mencarinya melalui kegiatan-kegiatan yang memuaskan kami sejenak. Tapi kemudian kami merasa jiwa kami kosong kembali. Tuhan, maka biarlah kami menjadi umat-Mu yang kembali mengingat bahwa Engkau menaruh Roh Kudus di dalam hidup kami, bahwa kuasa Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kami, mengubah hati kami menjadi sumber air hidup yang mengalirkan aliran-aliran air hidup itu kepada sekitar kami. Karenanya Tuhan, beri kami minum. Kiranya hadirlah terus menerus ya kuasa Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kami. Beri kami minum. Kami yang dahaga, kami yang merasa haus, kami yang merasa kering. Oh Tuhan, jiwa kami, penuhilah kami dengan kesegaran-Mu. Dan biarlah kiranya kami dapat merasakan kesegaran itu setiap hari. Setiap kali kami bangun pagi, setiap kali kami menjalankan aktivitas kami, setiap kali kami berhadapan dengan berbagai pergumulan dan tantangan kami,
Maka biarlah kami kembali diingatkan bahwa kuasa Roh Kudus ada dalam hati kami, dalam hidup kami, menyegarkan kami. Dan biarlah kami dapat bergaul akrab dengan Engkau, bersujud di hadapan-Mu, memohon di hadirat-Mu, bergaul akrab dengan firman-Mu, sehingga kami memperoleh kesegaran yang sejati. Dan dengan kesegaran yang Engkau berikan, yaitu semangat dan pengharapan hidup, maka kami dapat juga mengalirkan kesegaran itu kepada orang-orang lain dalam hidup kami. Di dalam keluarga kami, ketika kami merasa ada begitu banyak macam persoalan, pergumulan yang membuat kami letih dan lesu untuk kami hadapi, maka biarlah kami menjadi orang-orang yang dapat melimpahkan aliran air hidup kepada keluarga kami, membawa kesegaran dan pengharapan, sukacita dan semangat. Biarlah kami juga dapat hadir di tengah-tengah kehidupan kami bersama teman dan sahabat, bahkan keluarga besar GKI Gading Indah, untuk terus membawa kesegaran di dalam kehidupan kami bersama-sama dengan orang lain. Bahkan Tuhan pakai kami juga untuk membawa kesegaran dan pemulihan kepada banyak orang yang mengenal kami dan yang bahkan tidak kami kenal dalam hidup ini. Sehingga dimanapun kami berada, kami dapat terus membawa kesegaran dalam hidup kami dan menyadari, mengakui dan mengalami bahwa Engkau adalah Allah sendiri yang telah memberikan kesegaran yang sejati kepada kami. Maka ya Tuhan, biar Engkau yang hadir terus-menerus di dalam kehidupan kami, menguatkan dan memulihkan kami. Beri kami minum Tuhan, beri kami minum dengan kuasa, dengan kasih-Mu yang sejati, sehingga kami dapat merasakan kesegaran dan pemulihan itu hari ini dan dalam hari-hari kami ke depan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya kita dapat meneruskan kehidupan kita dengan kasih dan kuasa yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita dapat terus merasakan kesegaran-kesegaran di dalam hidup kita sepanjang waktu, sepanjang hari. Mari kita bersama-sama mengarahkan hati kita ke hadapan Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Sang Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menguatkan dan meneguhkan hatimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.